Oncaknya, oncak berkelakar. Tapi insya Allah walaupun berkelakar akan mengena kepada kita sekalian untuk diambil hikmahnya. Siapa lagi kalau bukan orang Medan, Solehin Hasibuan, Kiai Haji kita. Tafadhol. Satu-satu. Ini harus diluruskan dulu, bukan kelakar, ini ceramah. Cuma memang ada senyumnya biar kamu tak tidur. Kaki kamu kecermui tidur, aku balik kamu tak tahu. Halo, sehat semuanya? Kita aminkan dulu, ya Allah sehatkan badan kami. Ya Allah sehatkan pendengaran kami. Ya Allah kau sehatkan juga penglihatan kami. Engkau sehatkan pikiran kami ya Allah. Engkau sehatkan juga hati kami. Engkau sehatkan dompet kami semua ya Allah. Engkau cukupkan ekonomi kami. Engkau jadikan suami-suami yang baik dengan istri, istri-istri yang taat dengan lakinya ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha, pemimpin yang jujur, rakyat yang insya Allah taat kepadamu ya Allah. Sudah balik kalau sudah doa. Kemarin saya ada apa sih bagi suara agak kesini. Halo, mic ini belum kenal dengan saya, kutangani kaki mic ini. Kemarin saya bilang ibu-ibu mudah-mudahan taat dengan suaminya. Ketawa semua ibu-ibu. Saya bilang banyak sekarang suami-suami yang melawan di depan orang banyak, balik ke rumah kena tabok oleh bini. Sudah lanjut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Sultan, semua para rektor, kawan-kawan saya, para habaib dan ustadz, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPR yang hadir, anggota DPD, Ibu Asmawati tadi direkturnya IGM. Dia bilang kalau ustadz sebutkan IGM nanti jelas pulangnya, begitu dia bilang dengan aku. Semua yang hadir mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ketua ormas-ormas Islam sekota Palembang, aminkan dulu ya Allah, satukan hati-hati mereka semuanya. Aku senang melihat ada Muhammadiyah duduk di samping NU, ada ormas-ormas yang lain. Alhamdulillah, ini Pak Harno, ini aset kota Palembang. Mudah-mudahan ini dipelihara baik-baik. Insya Allah Palembang akan maju di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ceramah ini cukup 5 menit. Untuk itu kacang panjang campur gulo. Ceramah tidak boleh terlalu panjang, kaget dapat gelar gilo. Ceramah 5 menit ini akan saya sampaikan dengan insya Allah secara khidmat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Solehin Hasibuan. Judulnya tadi apa? Nikmatnya hidup bersama Ramadan. Bagaimana nikmatnya hidup bersama Ramadan? Akan saya kupas setelah pesan-pesan berikut ini. 3 pesan saja. Saya minta tidak ada yang pulang sebelum ditutup dengan doa. Kemarin saya ceramah tabligh akbar 5 ribuan. Ada bapak-bapak 65 tahun balik duluan. 2 hari habis itu saya ditelepon ketua masjid. Ustadz Hasibuan, kemarin bapak yang balik duluan itu lah mati bapak itu. Ya silakan kalau ada yang pulang duluan, kutunggu beritamu 2 hari yang akan datang. Aku siap menguburkan kau. Lanjut. Terus. Bisa didengar? Ceramah saya masuk akal? Kalau tak masuk akal, akalmu yang susah masuk. 3 pesan. Nikmatnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang pertama insya Allah membuat kita sehat lahir dan batin. Amin dulu. 7 bulan yang lewat, ini cerita sehat. Sehat itu mahal kawan-kawan. 7 bulan yang lewat, saya berangkat umroh dengan jamaah. Sampai di Multazam, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau berikanlah aku sebagian dari harta kekayaanmu. Aku minta duit, ya Allah. Tak usah banyak-banyak, aku nambangun pesantren. Tak usah banyak, ya Allah. 2 miliar aja, ya Allah. Kecil 2 miliar itu dibanding dengan 1,3 triliun, kau tak tahu? Subhanallah. Pas saya mau pulang ke hotel, keren-keren Zam-Zam. Di tengah jalan ada yang nelpon saya. Intinya, loka ini sudah mulai hampir dapat. Sudah masih kenal bahasa Arabnya? Kalau bertemu dengan kebaikan, bahasa Arabnya apa? Al-loka. Kalau bertemu dengan orang nakal, apa bahasa Arabnya? Al-bala.
Coba kita tes dulu. Bertemu dengan orang baik, apa bahasa Arabnya? Bertemu dengan orang nakal, al-bala wassaro. Buat bala nambah saro namanya. Nah, aku tahu bahasa-bahasa ini Ustaz Taufik, Ustaz Mahdi, karena bini aku ulang Palembang. Jadi aku ngerti juga bahasa-bahasa Palembang. 30 tahun aku tinggal di Palembang ini. Makanya saya punya 2 mobil sekarang, BG dan BK. Bisa gaya dan bisa kelakar. Aku bilang lemak bisa kelakar Ustaz Sofatil daripada bisa gaya. Bisa gaya ngabis duit. Bisa gaya cuma ngabis air liur. Di Medan kemarin aku tablik akbar di situ. Ada lucu, pintar juga orang Medan nih. Biarpun dia penjaga masjid tapi jalan otaknya. Jamnya mati. Pas tetedo bangun jam 10, dilihatnya jamnya jam 12. Langsung ngambil mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata pengurus masjid, Pak belum masuk waktu. Langsung dialihkan. Tes. Begitu dibuatnya. Mana beri amri silakan, ya lah. Oh itu baru pengurus masjid pintar, apalagi jadi ustaz maksud aku itu. Lanjut. Baru sampai saya ke hotel, duit tadi hampir dapat itu. Sudah ada yang nelpon saya 2 miliar itu. Istri saya nelpon saya, bang. Istri aku manggil aku abang, nggak mungkin mas, nggak cocok lah. Dalam bahasa Inggrisnya it is not setuluan. Understand? If you understand, you ask why like that, and you answer well select. I don't know casino and hand roll. Ini mohon maaf Pak Profesor, ini karena yang ceramah budak-budak jadi agak gaya budak-budak ya. Karena aku buat serius kaget tidur budak ini. Lanjut. Aku langsung pawai baik gitu. Wih jalan kaki galau ini, Pak Arno Joyo jalan, Ustaz Taufik jalan, Ustaz Taufik lah bawa tongkat kau tak tahu. Tongkat siko yang dipakai oleh Ustaz Taufik, Ustaz Mahdi dengan Ustaz Nurdin, mana tahan tongkat itu. Aku ini lemak ceramah terakhir megang mic, aku yang ngurus, woy. Aku yang ngatur mic ini pokoknya. Lanjut. Baru saya sampai ke hotel, istri saya nelpon, bang, anak kita yang nomor 2 yang di Gontor sekarang sedang sakit, saya harus berangkat ke Gontor. Allahu Akbar, langsung nangis saya. Mendapatkan berita itu masuk rumah sakit, langsung saya pulang lagi ke Multazam. Ya Allah, aku minta ya Allah, biarlah aku tak dikasih duit 2 miliar itu. Yang penting kau sehatkan anakku ya Allah. Allahu Akbar, 2 miliar ku korbankan. Dua miliar, kamu 200.000 baik kau korupsi kau tak kata aku kau itu. Allahu Akbar. 2 miliar, saya pulang lagi ke Multazam. Ya Allah, aku ikhlas tak usah dikasih 2 miliar itu dulu ya Allah. Yang penting anakku sehat ya Allah. Malam-malam saya ajak zikir berdoa. Alhamdulillah habis subuh. Saya ditelepon istri, bang, anak kita sudah sehat. Trombosisnya sudah naik. Sekarang sudah bisa makan dan bisa jalan-jalan. Allahu Akbar. 2 miliar aku minta untuk sehat. 2 bulan habis itu aku datang lagi ke Multazam. Ya Allah, tetap ku minta yang 2 miliar yang itu banyak. Boleh tak berdoa seperti itu? Boleh tak berdoa seperti itu? Makanya berdoa dengan Allah itu yang manja merengek, jangan nyegak-nyegak. Nah, yang kedua, nikmatnya Ramadan. Ramadan ini membuat hati tenang dan bahagia. Aminkan dulu. Ya Allah, tenangkan hati kami ya Allah. Bahagiakan hati kami ya Allah. Hei anak-anak muda, orang yang senang itu belum tentu bahagia. Orang yang bahagia pasti hati senang. Kamu lihat ada gadis lanang betino berduaan puluh kilir di sini. Pol PP kawan-kawan, tangkap terus kalau ada yang main, tangani muda itu. Kalau tidak berani serahkan dengan Ustaz Habib Mahdi. Yang betino maksud aku itu. Allahu Akbar. Nah anak-anak yang saya hormati, orang yang senang belum tentu bahagia. Orang yang bahagia pasti senang. Dan orang yang banyak duit belum tentu bahagia. Orang yang tinggi jabatannya belum tentu pasca tidur malam. Pak Habibie, mungkin kenal semua kan? Pak B.J. Habibie pernah ngomong dengan saya. Langsung melalui koran.
Lah, dia ngomong, ku baca di koran itu sama bayo. Kan aku yang megang mic, terserah aku. Bukan pakai bayaran ceramah ini, gratis, oi, kamu tak tahu? Oi, ke Medan itu 2 kali naik pesawat, gratis. Nggak tahu kalau ke Asmawati yang berpikir. Orang yang banyak duit belum tentu hati tenang. Kau lihat presiden hebat dikawal kulu kilir pakai pagar betis. Kadang-kadang betis dibuat jadi pagar. Belum tentu tenang hati. Apa kata Pak Habibie dengan saya? Ketika saya menggantikan Soeharto, saya sehari semalam cuma bisa tidur 4 jam. Maka bisa kita lihat dari peci beliau waktu itu. Sampai melonggar miring ke kiri. Itu bukan karena pecinya besar, kepala yang ngesut ngeci. Makanya hati-hati, Pak Habibie itu idola saya. Biarpun kecil-kecil melawan. Itulah aku, PKM, pendek kecil manis. Lanjut. Aku senang nampak BJ Habibie. Pak Habibie-nya bagus. Cuma di Palembang, BJ-nya beramburan. Oh ibu-ibu, kamu juga kadang-kadang yang kau pakai itu BJ, tahu aku. Palembang. Talang betutu kilometer 9, awak buntu cuma seget dan penampilan. Sudahlah. Kulu kilir bawa tas hari Minggu seperti ini, belum tentu ada isinya. Lanjut, satu lagi ya. Mudah-mudahan bahagia hati kita semuanya, amin. Senang hati kita dengan Ramadan, amin. Maka kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesempatan. Pokoknya aku melok Ustaz Sofatin lah. Kalau dia tegak, aku lari. Belum tegak-tegak, berarti dia terpaku juga di situ. Sudah aku bacain tadi, kau diam mantap-mantap. Ilmu dia masih di bawah aku. Cuma kadang-kadang dikira orang kami ini kembar. Sebenarnya kami ini kandung dengan Ustaz Sofatin lah. Cuma lain mbak dengan lain mak baik kami ini. Maka nanti ketika berbuka puasa, semua orang yang berpuasa hatinya akan tenang. Betul tak? Kalau sudah ngaji di TV nanti, Ustaz-Ustaz sudah habis ceramah, Pak Harnojoyo dengan jajaran sudah mengucapkan ucapan buka puasa. La'allakum tashkurun. Itu semua sekota Palembang, mulai dari ilir sampai ke barat, melok galuh. Sodokon. Pak Wali, cuma kadang-kadang ada yang jaim Pak Dandim, ada yang serius Ustaz Habib Umar ya. Kadang-kadang kalau yang kiai agak jaim. Dalam hatiku lapar juga kau itu. Kalau tidak percaya besok aku akan berbuku sama-sama dengan Pak Harnojoyo. Akan kutanyakan beliau, Pak Wali lapar enggak? Pasti jawabannya lapar juga. Aku kemarin, Ramadan kemarin, yang ke-6 kali aku ceramah di sebuah hotel. Pembawa acara ngomong, Ustaz Hasibuan, ini 4:30, kalau bisa jam 6 kurang 5 menit baru berhenti. Padahal matiku mati, mak. Alangkah panjang ceramah, aku bilang, ini kan jam 6 nanti sebentar lagi. 1,5 jam aku. Apa jawabannya? Ustaz Hasibuan kan kalau ceramah ada humornya, ada senyum, ada ketawa, tidak terasa langsung berbuku. Kumarahi budak pembawa acara itu. Ku bilang yang tak terasa, aku ini meleleh air liu. Oke ya, mudah-mudahan insyaallah bahagia hatinya dengan Ramadan, amin. Karena kita berbuat taat dengan Allah, amin ya Rabbal. Yang terakhir penutup, Ramadan ini nikmatnya membuat kita jadi pede, percaya diri, amin. Semoga kota Palembang percaya diri, amin. Anak-anak percaya diri, jangan pernah minder jadi orang Islam. Jangan pernah minder melihat orang lain. Biasa-biasa saja. Orang yang punya kelebihan, punya kekurangan. Orang yang punya kekurangan pasti ada kelebihan. Setuju? Ramadan melalui puasa mengajar kita, hei, kau mampu kalau kau punya keinginan. Kau bisa kalau kau bisa berbuat. Insya Allah jangan pernah menjadi orang minder. Kota Palembang ini semakin maju insya Allah. Amin ya Rabbal. Semoga usulan Ustadz Mahdi dan Ustadz Anis Sagaf dicatat oleh Pak Wali Kota dan sekretarisnya. Insya Allah acara ini kita lanjutkan masa-masa yang akan datang. Ikuti saya. Laulana. Faman siwan. Laulana. Yang kuat dikit dong, yang masih punya suara. Aku minta yang tidak ikut nanti langsung batuk balik dari sini. Yang semangat. Laulana. Faman siwan. Laulana.
Faman siwana. Saya minta kiai-kiai saya di belakang semua dengan ikhlas. Laulana. Yang di belakang, kau di depan ngerti kau ni. Laulana. Faman siwana. Kita tes mana lebih semangat kiai-kiai dengan para umaro daripada budak-budak ini. Anak-anak, laulana. Faman siwana. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, maka kita inilah. Jangan nunggu orang lain. Kalau tidak, matilah kau. Terima kasih, saya kira ini saja nasihat-nasihat kita. Mudah-mudahan insyaallah sehat semuanya. Amin ya rabbal Alamin. wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Anak-anak sekalian senang ngedengar ke kiai-kiai kita ceramah. Sebenarnya para kiai yang lain pun ingin saya minta, tapi harap maklum karena waktu dan kondisi. Jadi mohon dimaklumi. Insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang kita gelar lagi. Insya Allah. Dan Pak Wali Kota sudah mengatakan kepada kami, para ulama, habaib dan semua, bahwa insya Allah dalam audiensi kami acara yang semacam ini akan diadakan setiap tahun. Setuju?